Sebentar. Halo, Pak. Pak Joni, jam 10. Bawah, tapi tidak pondasi. Pondasi nanti bagian Pak Henry katanya. Saya mau jelaskan abutmen aja. Saya orang-orang yang teman-teman yang udah kerja di konsultan pasti tahu lah abutmen itu apa. Nah, kita coba review dikit ya. Ini terkait materi apa saya keluarin. Saya keluarin dulu materinya sebentar. Sebentar. Lupa saya ngeluarin tadi. Data perkuliahan, kuliah. Oke, kita lanjut. Kelihatan nggak? Kurang gede ya. Nah, ini kan. Jadi kalau bangunan bawah itu kan mulai dari mana? Kepala jembatan ya. Kepala jembatan atau kita sebut juga sebagai abutmen ya. Abutmen. Jadi definisinya adalah abutmen, ya kan, jalan jembatan. Artinya di situ nanti kalau teman-teman yang kerja kalian yang udah kerja di konsultan atau kontraktor pasti hafal lah. Di situ nanti berdiri di atas timbunannya pasti dipasang off-street ya. Jadi di situ, jadi dia sebagai penghubung antara jalan dengan jembatan dan sekaligus sebagai penopang struktur atas. Nah, jadi fungsinya sebagai penghubung jalan sebelum masuk ke jembatan dan juga sebagai penghubung ke jalan ke jembatannya. Dan juga sebagai dudukan beban yang bekerja di atas. Kan sifatnya seperti tumpuan ya. Kalau dulu belajar statika dengan Pak Togar, statika atau mektek, itu pasti dia disebut sendi atau roll, ya kan? Jadi sebagai struktur penahan tanah di belakang kepala jembatan. Nah, jadi di situ biasanya nanti adanya namanya ada plat penghubung ya. Jadi ada karet, semacam karet agar hentakan daripada jalan ke kepala jembatan tidak terasa. Dipasang karet di situ. Ada semacam pemisah ya. Kenapa disebut pemisah? Karena bangunan yang di atas jembatannya ke bangunan jalannya tidak boleh beton menyatu. Prinsipnya sama dengan perkerasan kaku. Perkerasan kaku kan dibikin kotak-kotak seperti tahu. Supaya apa? Supaya nanti kalau terjadi rusak, dia parsial, tidak harus seluruhnya diganti. Ini juga sama. Dia nanti bisa aja struktur jembatannya sendiri kaku. Nah, jadi dia tidak harus menyatu menjadi satu kesatuan. Nah, ini gambar tipikal kepala tiang ya. Kepala tiangnya. Kalau pilar sebetulnya seperti kolom ya kan, tapi atasnya itu sama dengan abutmen juga, fungsinya sebagai kepala jembatan. Tapi posisi dia tidak di ujung, tapi di tengah. Ya, teorinya. Nah, ini disebut apa? Letaknya itu tidak harus tepat di pinggir jembatan ya. Yang penting dia
duduk di atas tanah yang tidak longsor. Nah, itu yang disebutnya apa? Pada kepala jembatan sedapat mungkin tetap nanti kalau yang udah kerja di kontraktor, betul di lereng itu pasti digali kan, digali dia menjadi dudukan menjadi dudukan yang stabil. Atau juga boleh aja dia di jalur sungai di tengah jalan. Nah, seperti tadi kan kelihatan pilar jembatan ya. Pilar jembatan kan yang jadikan bentuk di atas kepalanya. Nah, itu bisa aja dulu di atas sungai. Jadi dia yang penting dia stabil dudukannya. Nah, namanya juga dia sebagai kepala jembatan tempat untuk menumpu beban dari para jembatan sebelum diteruskan ke pondasi. Nah, itu kan. Nah, kalau jembatannya bentang pendek seperti di bawah kelihatannya bentuknya kan itu dia. Posisi kepala jembatan pada sungai kalau jembatan bentang pendek bisa 2 kiri kanan. 2 kiri kanan. Kalau dia bentang panjang nggak mungkin 2, di tengah ada 1 tapi di atas pilarnya. Nah, jadi posisi kepala jembatan bisa saja di badan sungai, bisa saja di lereng. Tapi lereng juga harus digalukan penggalian. Nah, pengkondisian daripada tanahnya agar dia stabil dudukannya. Nah, di sini kita kan bahwasanya penentuan jarak antara 2 kepala jembatan didasarkan pada jenis dari 2 muka air normal sungai, sementara yang B itu adalah lebar muka air banjir, ditambah A ditambah B bagi 2. Nah, itu dia bilang kondisi sungai bukan limpasan banjir dan sungai yang mengalami banjir tapi tidak membawa hanyutan. Nah, itu boleh dikatakan. Jadi posisinya L-nya posisinya sama dengan A ditambah B per 2. Atau dia bisa saja dia kalau kita bentang panjang L-nya itu bisa 2 kalinya, misalkan seperti saya bilang tadi, kepala jembatannya bisa terletak di atas pilar. Kalau misalkan kondisinya lebar sungainya sangat jauh melebar ya, nggak mungkin saja, tapi dikhawatirkan kalau kita bentangnya sangat lebar sungainya sangat besar, dibikin kepala jembatannya ujung ke ujung 2, nah dikhawatirkan lendutannya atau bentangnya sangat panjang, jadi tidak, kalau kita lihat kalau di statika itu kan momennya kalau bentangnya lebar pasti momennya di tengah pasti maksimal ya kan gitu. Gitu ya. Lanjut. Nah, bahan-bahan kepala jembatan apa dibilang? Kalau biasanya sangat tinggi ya. FC 30 minimal, K 350 ya kan. Kalau dia bangunan jembatan yang dilalui oleh kendaraan yang berat atau menengah ke atas ya. Tapi kalau jembatan-jembatan kampung sih nggak perlu. Normal FC20 pun nggak apa-apa. Jadi K250 pun nggak apa-apa. Jadi beton bertulang yang sebagai pembuatan pada kedalaman sungai, ini dibilang ini. Ini dikatakan bahwasanya pasangan batu kali boleh juga, tapi digunakan untuk kepala jembatan yang kedalaman sungainya kurang dari 5 meter. Boleh. Jadi kepala jembatan kalau kedalaman sungainya kurang dari 5 meter, boleh dipakai pasangan batu kali. Nah, kelemahan batu kali apa? Kenapa nggak disarankan batu kali? Karena batu kali ini kan sifatnya sambungan antar penempelan agregat antar batunya kan terkadang ada rongganya, porinya kan. Porinya itu yang terkadang dimasukkan air saat muka air banjir, akhirnya terjadi keropos. Akhirnya terjadi batunya lepas. Nah, makanya disarankan awalnya kan disarankan itu beton kualitas tinggi ya, atau beton lah, campuran beton yang dicor. Nah, tapi kalau pasangan batu kalinya sungainya kurang dari 5 meter boleh aja dipasang batu kali, apalagi kalau anggarannya sangat terbatas kan. Di mana penggunaan batu kali masih memungkinkan lebih mudah daripada beton. Nah, di situ dikatakan karena mudah didapat, mudah dipasang, tapi mudah juga rusak.
Beton berulang dapat digunakan untuk pembuatan kepala jembatan dengan kedalaman kurang dari 20 meter. Nah, kalau beton biasanya kalau kedalaman muka air banjir, ya kedalaman sungainya, dasar sungainya kurang dari 20 meter, disarankan pakai beton betulang. Tapi kalau lebih dari 20 meter, digunakan beton prategang mungkin ya, karena lebih dari 20 meter dan sudah tidak ekonomis. Dan sini katakan bahwasanya jika lebih dari 20 meter, digunakan batu beton betulang udah nggak tidak ekonomis. Kita lanjut. Nah, ini tipikal bentuk kepala jembatan. Nah, perkiraan dimensi untuk preliminary design. Ini ada ukurannya. Itu dianggap lebar girdernya itu kan dengan H misalkan tertentu. Ini tipe kalau kita yang sungainya kurang dari 5 meter, kita bisa pakai kepala jembatannya tipe gravitasi dengan pasangan batu kali. Kan kita tahu gravitasi lebar batu kali itu kan B, B-nya itu kan sekitar 0,5 sampai 0,7 H. Ya kan di situ sebutnya setengah sampai 2/3 H. Itu untuk rumus batu kali seperti itu, normal itu. Mau dia kepala jembatan, mau batu kali biasa juga sama. B-nya, B itu artinya B-nya itu adalah lebar dasar batu kali, itu biasanya 0,5 sampai 0,7 H. Ya kan? Atau lagi. Nah, yang membedakan dengan pasangan batu kali biasa, pasangan dinding penahan tanah biasa adalah di situ ada coakan di atasnya untuk girder ya kan. Untuk girder, dudukan girder. Nah, itu dia. Itu kalau kita lihat paling kiri pemakaian kepala jembatan dari batu kali. Nah, kalau yang di tengah kita lihat batu bangunan abutmen antara 5 sampai 12 meter. Itu tipenya seperti itu. Nah, kalau yang paling terakhir C itu ada penopang. Kalau kita lihat dinding penahan tanah kan ada tipe apa namanya itu? Kalau dinding penahan tanah ada beberapa dinding penahan tanah kalau kita mau bangunannya tipis, kita kasih penopang. Tipe apa namanya itu? Dinding penahan tanah. Nah, itu tipe jarak penopangnya. Penopangnya itu ada jarak tertentu supaya apa? Supaya penyokong batu kali tidak abutmennya, dudukan abutmennya tidak sampai rubuh ke sungai kan. Nah, di sini dibatasi kalau beton lebarnya antara 0,4 sampai 0,7 H. Kalau batu kali 0,5 sampai 0,7 H. Nah, kalau ini beton dia diambil 0,4 sampai 0,7 H. Nah, tapi kalau yang untuk kedalaman sungainya antara 8 sampai 20 meter, disarankan diberi pengaku untuk itu. Nah, kalian kan berdapat tugas kata Pak Hendri ya. Saya tidak. Jadi Pak Hendri kemarin bilang ke saya, Pak Saril tidak usah ngajar teoritis cara menghitung karena mereka dikasih studi kasus. Betul ya, seperti itu ya. Kata Pak Hendri, di perancangan beton ini Pak Saril tidak usah harus ngasih rumus-rumus, yang penting Pak Saril ke metode pelaksanaan karena mereka dikasih studi kasus. Nanti terakhir studi kasus presentasi dengan Pak Hendri ya. Itu pesan Pak Hendri. Makanya saya nggak ngasih rumus-rumus karena kalian hanya metode pelaksanaan. Ya, kita lanjut. Nah ini juga kalau kita, nah ini dia kalau misalkan di tikungan itu sebagusnya dikasih scoring pada tikungan jembatan. Jadi kalau sungainya kita harus bangun jembatan di tikungan, itu kita harus pasang scoring. Scoring itu artinya agar, nih scoring itu yang hitam ini ya, agar sungai saat banjir, agar sungai saat deras, dia tidak menghantam langsung dinding penahan tanah, langsung dinding ke dinding abutmennya. Dia ada scoringnya, ada semacam pemecah gelombang dulu ya, scoringnya dulu. Dia belok, tapi dia hantam dulu yang hitam ini, itu adalah beton mutu tinggi. Sebelum dia menghantam kepala jembatan, dia di scoring dulu, hantam. Artinya istilahnya dia, karena dudukan dibelokan. Di atas, di sungai yang langsung belokan. Nah, di sini disebutkan bahwasanya scoring itu ini ya. Sungai itu dia, kepala jembatannya dilindungin ya. Dilindungin, tidak sampai dia memukul kepala jembatannya. Nah, perbaikan pada dasar sungai, kalau kita membuat agar sungai itu, kan sungai itu lama-kelamaan kan pasti dia terjadi pengendapan ya. Pengendapan
yang dijadikan pengendapan, akhirnya kedalaman sungainya saat banjir tidak konstan. Misalnya tadinya kedalaman 5 meter atau 6 meter, karena ada pengendapan, mungkin terjadi penumpukan bahan-bahan lapuk ya, bahan-bahan lapuk bawaan dari sungai di atasnya. Nah, akibatnya apa? Itu kan material itu kan kalau kena air banjir kan terangkat. Nah, akhirnya dia akan mengalami kedalaman yang berubah dari kondisi sebenarnya. Di sini dikatakan bahwasanya agar sungai dapat dikendalikan, bisa dibuat dinding pemasangan turap dibilangnya. Ini kita lihat gambar di bawah, bisa dipasang turap. Untuk apa? Untuk melindungi dasar sungai jangan sampai tanah yang sebelum abutmen longsor akhirnya kedalamannya berubah ya kan. Akhirnya terjadi penumpukan tanah di alur sungai. Nah, atau pemasangan bronjong biasanya gitu. Itu bronjong ini berfungsi sebagai sebetulnya kalau saya lihat bronjong ini berfungsi utamanya adalah untuk melindungi dasar sungai. Dua, kalau turap itu untuk melindungi pinggiran sungai. Kalau kita bilang untuk melindungi upstream-nya, ya kan, jangan sampai dia mengalami longsor. Ketiga, bisa juga dibuat dengan pasang batu kali atau beton, atau pembuatan dinding pelindung. Nah, itu biasanya dibuat lempengan plat beton. Supaya apa? Supaya tidak terjadi longsor terhadap tanah yang ada di belakang abutmen. Nah, perbaikan dasar sungai dapat dilakukan dengan cara katanya pemasangan batu kali atau cor beton atau juga pasangan batu kosong dengan tiang cerucuk. Biasanya seperti itu. Itu beberapa saran yang sering dilakukan. Tujuannya adalah agar jangan sampai tanah yang ada di belakang abutmen mengalami longsor, itu intinya gitu. Nah, kita lihat gambar di bawah, gambar perbaikan tanah dan dasar sungai yang paling atas itu adalah dengan bronjong ya, dengan bronjong dipasang cerucuk atau juga dengan turap. Nah, yang paling bawah itu dinding beton, cor beton yang sesuai dengan penggiringan tanahnya atau dipasang batu kali. Nah, jadi sebetulnya nggak struktural sih ini, cuma nggak struktural kenapa? Dia hanya menahan tekanan samping daripada tanah yang ada di belakang abutmen, gitu ya. Nanti kalau kalian desain jembatan, tugas Pak Hendri, kalau mau ditambahkan ini boleh pasangan batu kali. Ini kan kalian kan diminta desain ya. Nah, lihat dasar-dasarnya. Saya kasih dasar-dasar untuk abutmen. Lanjut. Nah, pilar jembatan. Pilar jembatan ini kalau misalkan kita harus masang abutmen di tengah sungai ya. Nah, pilar jembatan dapat dibuat dari pasangan batu kali, beton betulang atau baja. Biasanya kalau digunakan itu pasangan batu kali seperti biasa digunakan kalau kedalamannya kurang dari 5 meter. Nah, di mana penggunaan batu kali masih memungkinkan lebih murah. Sementara kalau baja, nah baja ini yang saya agak khawatir karena baja ini kan dia pasti ini kan mengalami, nah seperti jembatan itulah, jembatan merah. Saya kebetulan desain jembatan merah di Bogor. Jembatan merah itu kondisinya kenapa didesain ulang karena setelah saya lihat saya kan diminta di jembatan ulang, tapi sebelum dilaksanakan karena itu masih stok desain, belum ada anggarannya. Jembatan merah itu atau jembatan di Bogor itu jembatan pasar Merdeka ya. Ternyata di bawahnya itu pilarnya udah mengalami rontok dindingnya. Kenapa gimana nggak rontok? Orang malam-malam jembatan di bawah jembatan itu dipakai untuk tempat penyimpanan barang-barang pedagang. Terus terjadi bakar-bakaran katanya. Bakar-bakar sampah lah di situ ya. Nah, akibat asapnya itu kan membuat dia karbonasi ya. Betonnya terkarbonasi, akhirnya betonnya mengalami kropos. Nah, akhirnya sudah kita periksa dengan karbonasi, umur betonnya udah nggak lama lagi. Tinggal 5 tahun, 5,6 tahun. Kenapa? Karena proses karbonasi itu, betonnya udah mengalami karbonasi. Karbonasi kan tahu kan, terjadinya basah, beton itu harusnya kena asam. Terjadi basah akibat adanya campuran CO2 dengan udara dan air. Jadi ibaratnya
lama-kelamaan tulangan dalam beton itu akan mengalami korosi. Nah, jadi akhirnya kita makanya kemarin Pemkotnya Bogor minta didesain untuk melakukan penggantian. Ditambah lagi di bawah itu tempat tidurnya apa, orang-orang yang tunawisma ya. Nah, kalau tahu tempat tidur begitu kan akhirnya tidak terawasi, tidak tidak terawati lingkungan di bawahnya. Yang paling parah sebetulnya kalau bakar-bakar itu, bakar sampah, bakar apa gitu kan. Tambah lagi mereka dijadiin di bawah tempat jembatan itu dijadiin tempat rumah tinggal kan. Ya saya yang rumahnya di Bogor pasti tahu tuh. Nah, kalau kita harus kepala jembatan di tengah sungai, berarti kita harus memasang pilar kan. Di sini dikatakan saya bahasanya beton betulan sangat bebas penggunaannya, sangat bagus juga. Baja biasanya digunakan pada daerah pegunungan. Nah, dengan di mana kecepatan air banjirnya sangat besar. Di sini dikatakan dengan penggunaan baja diharapkan hambatan terhadap air kecil dan gaya tekanan air yang bekerja pada pilar pun kecil. Penggunaan pilar baja pada daerah pegunungan lebih baik daripada beton karena terkait dengan ini sebetulnya kenapa dipakai pilar baja? Sebetulnya dari sisi pemasangan pelaksanaannya lebih mudah daripada beton. Kenapa? Mendatangkan ready mix kan ke pegunungan sulit. Nah, jadi di sini dikatakan terkait masalah kondisi lapangan dan pelaksanaan. Jenis-jenis pilar dikatakan ada pilar tunggal, pilar perancah, pilar masif. Pilar tunggal terbuat dari pipa baja yang seperti biasa. Kita lihat pilar tunggal yang gambar paling kiri, pilar tunggal. Pilar masif biasanya kombinasi. Dia lebarnya di bawahnya itu dia dudukannya tiangnya itu beda dengan tiang tunggal. Dia masif lebih lebar ya. Lebar tiang pilarnya itu sangat lebar. Makanya disebut pilar masif. Bisa juga pilar perancah atau portal. Dia merupakan kombinasi tiang dengan ada sambungan di tengahnya balok ya. Nah, di sini katakan pemasangan pilar boleh nggak pakai batu kali? Boleh, sepanjang batu kali bisa dipasang kalau sungainya kedalamannya kurang dari 5 meter. Nah, tidak untuk jembatan kelas utama. Artinya seperti saya bilang, kalau jembatan pedesaan atau yang tidak dilalui oleh truk ya atau kendaraan berat lah. Nah, berikutnya cukup tersedia material batu kali. Nah, itu yang penting. Material sih batu kali sih selalu ada. Penggunaannya lebih mudah daripada penggunaan beton. Ya, beton pasti lebih mahal ya. Lebih murah dibilang karena batu kali lebih murah. Cuma pertanyaannya dari sisi kualitas, kita susah ngawasin orang kerja di batu kali itu susah mengawasinya kalau kita nggak benar-benar ngawasi. Kadang-kadang tukang itu betonnya nggak tahu perbandingannya. Yang penting dia nempel ya gitu kan. Tahu-tahu dihajar sama sungai lepas ya kan gitu. Mereka kan nggak punya beban tanggung jawab. Itu boleh terpasang asal pengawasnya betul-betul mengawasi betul karena dikhawatirkan pengalaman saya ngawasin atau ngelihat bangunan orang yang ngerjain batu kali itu terkadang batunya udah numpuk di bawah, itunya atau campuran betonnya kurang. Artinya dia tidak ada ikatan antara batu kali. Gitu ya. Sangat sedikit lah. Kita lanjut batu kali. Nah, ini boleh juga. Akhirnya dia ya batu kali kita lihat di sini tapi ada kalau kita biasa kan tebal dinding atasnya cukup 30 cm umumnya gitu kan. Kalau ini enggak, D-nya sama dengan 0,8 kali 0,8 tambah 0,12 H. Itu kan tadi lebar itunya, tinggi pilar dalam ya, bukan tinggi pilar total, tambah W. Nah dia. Jadi kalau kita DPT biasa, itu kan kakinya sama dengan lebarnya 0,5 sampai 0,7 H. H itu kan tinggi total daripada dindingan batu kali ya, dinding tanah kan. Nah kalau di sini dia sebut ada batasannya tebal atasnya 0,8 kali 0,8 tambah 0,12 H. Nanti saya kasih materi ini, ya kan, saya kirim ke kalian. Nah, dinding akan
semakin ke bawah akan semakin tebal dengan kemiringan 20:1. Nah, itu kalau untuk dinding penahan tanahnya, DPT. Kalau dinding penahan batu kali begitu dia. Jadi tidak lurus. Kalau beton boleh lurus kan, sesuai dengan backcastingnya kan. Kalau batu kali dia harus ada kemiringan. Kemiringannya 20:1. Bayangan artinya 20 di sisi panjang atau 20 dari sisi tinggi, 1 dari sisi lebar. Nah, H tinggi pilar. Nah, W jarak 2 tumpuan antar pilar. W itu ya, rumusnya itu ya. H itu dia tinggi pilar dari dasar sungai sampai tumpuan girder. Oh, salah saya tadi. Ternyata H-nya tinggi total ya, bukan H tinggi pilar dalam. Nah, ternyata ternyata sungai. Nah, W itu jarak antara tumpuannya, pilar jembatan ke kepala jembatan. Itu kalau pilar batu kali. Kalau pilar jembatan beton betulang, nah ini seperti ini, tergantung ini kita. Kalau ini dia jembatan tunggal ya, artinya dia dindingnya itu tiangnya itu satu di tengah ya, penyokong abutmennya tengah satu pilarnya. Di bawahnya itu kalau dilihat di bawahnya itu adalah pondasi. Nah, pondasinya dibagiin Pak Endri jelasin. Saya kemarin dibilang Pak Endri, pasarnya bangunan bawah tapi cukup back wall ya, nanti back wall saya jelasin. Yang pondasi tiang di bawah pilar itu nanti dijelasi Pak Endri ya. Tapi Pak Endri juga saya yakin nggak akan jelasin rumus pondasi lah. Karena kemarin dibilang sama dia, mata kuliah ini perancangan jembatan beton, bukan perancangan abundan khusus atau pondasi khusus. Nah, di sini kalau pilar jembatan beton bertulang, pertimbangannya dipakai kenapa? Kuat dan tahan lama. Tidak perlu perawatan. Kalau baja perawatan kan. Kalau beton tidak perlu perawatan. Yang sepanjang betonnya memenuhi syarat kualitas yang diinginkan. Mudah dibentuk sesuai dengan desain, tergantung backcastingnya. Untuk daerah kota dan desa mudah diperoleh materialnya. Itu ya kalau kita menggunakan beton bertulang. Lanjut. Nah ini gambar kita beberapa abutmennya. Pilar tunggal. Nah, dengan pilar tunggal abutmennya di atas, dudukannya kepala jembatannya di atas. Ini dengan pilar portal, artinya dia masif tadi ya. Pilar portal pancar, dia ada 2. Kalau tadi kebanyakan orang pilar tunggal kebanyakan. Kalau pilar portal ini melebihi 2 jalur, 2 lajur ya. Mungkin ada 4 lajur, 6 lajur. 3 kiri, 3 kanan. Biasanya dia pakai pilar portal supaya dapat bentang lebar dudukan abutmennya memenuhi daripada lebar jalan. Nah, ini pilar masif. Pilar masif itu dia kayak tunggal, cuma dia tidak bulat, dia melebar, ngikutin seperti perancah portal. Jadi gabungan 2 tiang yang di portal jembatan, pilar portal, pilar perancah jadi satu. Jadi disebut pilar masif. Dinding penuh, artinya di sini mahal sih ya, lebih mahal daripada beton yang pilar tunggal karena dimensinya kan lebar ya, dimensinya besar, gitu ya. Nah, itu gambaran beberapa pilar. Kita lanjut. Nah, ini gambaran kalau kita mau menggunakan pilar baja. Nah, pilar baja ini kelemahannya perawatan ya. Perawatan. Apalagi kalau dia sungainya di tengah kota yang kumuh gitu kan. Buangan-buangan dari limbah. Itu membuat dia cepat korosi. Ya kan? Pilar baja digunakan dengan pertimbangan. Satu, dibilang. Biasanya tadi kan untuk bangunan aliran sungai di pedesaan ya. Di atas pegunungan. Karena apa? Karena tadi mendatangkan beton yang desain itu kan daerah pegunungan agak sulit. Nah, ini pertimbangan lainnya adalah aliran sungainya cukup deras. Biasanya pada daerah aliran sungai cukup deras diusahakan yang ramping tapi kuat ya. Makanya desain pakai baja. Cuma tapi di awal saya bilang baja jadi perlu controlling terhadap mutu daripada baja sendiri.
Nah, karena bentuknya ramping dapat mengurangi hambatan air. Nah, biasanya begitu. Kalau beton biasanya kebanyakan saya lihat kalau pakai pilar beton, seperti kemarin saya waktu ke Pangkal Pinang, jembatan itu kan di bawahnya itu dilindungi, ada fungsinya. Pertama, kalau jembatan emas yang di Pangkal Pinang itu, kalau ada yang orang Pangkal Pinang, dia untuk menghindari tubrukan kapal ya. Di situ ada galangan kapal. Makanya jembatan emas itu kalau kapal lewat dibuka, diangkat tuh. Nah, atau dua dia untuk sebagai pemecah gelombang. Jangan sampai air sungai itu menghantam ke pilar langsung. Jadi dilindungi di bawahnya. Karena kalau pilar itu nggak kerasa sih hantam air sungai itu, tapi lama kelamaan keropos tulangannya. Jadi akhirnya dia akan mengalami perubahan mutu beton. Nah, berikutnya karena bentuknya ramping dapat mengurangi hambatan air. Itu kalau kita pakai pilar baja. Meminimalisir gaya tekanan air dinamis pada saat banjir. Nah, dia secara ekonomis penggunaannya baja lebih menguntungkan daripada karena tempatnya sulit. Nah, karena tempatnya sulit, mendatangkan beton sulit. Itu alasan yang utamanya kenapa dipakai pilar berat. Ini gambaran pemasangan pilar kalau kita menggunakan pilar baja, ya kan? Seperti rangka baja aja. Seperti rangka kita masang baja untuk dudukan toren, ya gitu ya. Nah, itu Nah, kita next. Nah, ini gambaran bagaimana aliran sungai kalau kita masang pilar. Nah, ini kalau misalkan aliran pada penampang pilarnya bentuk seperti ini. Nah, ini biasanya orang biasanya kalau menghindari, terutama banjir ya, saat banjir, tekanan air itu sangat menghantam dinding pilar, pilar itu akan mengakibatkan keroposnya keroposnya beton ya. Kalau beton, mungkin pilarnya kalau rubuh sih enggak, karena udah desain dia dulu di atas pondasi tanah keras, yang dulu di atas tanah keras, nggak akan rubuh. Cuma yang dikhawatirkan begitu tekanan air ini terus menerus, betonnya akan mengalami apa itu getas ya, artinya dia mengalami kerusakan di struktur betonnya. Nah, begitu dia mengalami retak, apalagi di sungai nggak pernah dikontrol, masuk air, lama-lama dia mengalami terkarbonasi, tulangan yang dikhawatirkan tulangan. Kalau tulangan beton itu udah tidak bagus, artinya mengurangi umur daripada pilarnya sendiri. Nah, di sini dibilang bahwasanya kasus yang sering terjadi pada pilar jembatan adalah terjadinya scoring. Nah, scoring itu terjadinya apa? Scoring pilar kaki. Scoring itu artinya terjadi hentakan ya. Jadi dia terhentak akibat air. Scoring dapat disebabkan oleh satu, bentuk penambang pilar yang kurang baik sehingga menimbulkan olakan air pada dasar sungai yang mengakibatkan scoring. Jadi dia terjadi hantaman air, lama-lama dia akan mengalami dekok ya, lobang ya. Lobangnya itu yang mengakibatkan dia berkurang kualitasnya. Kedua, pilar-pilar yang dibuat tidak sejajar, nah dari arah air akan dapat menimbulkan lokal scoring pada dasar sungai. Lama-lama dia akan mengalami lokal scoring, lobang yang di dasar sungai mengakibatkan palung ya. Nah, ini gambar aliran yang ada pada penampang pilar. Gambar 216 aliran sungai pada penampang pilar. Gambar 217 karena 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 pilar yang tidak sejajar, artinya aliran air tidak sejajar, ini akan akhirnya kayak kita lihat gambar pilar sebelah kiri itu kan dia tegak lurus daripada aliran air ya. Nah, sementara yang belah kanan tidak tegak lurus, akhirnya air itu berbalik ke dinding ke tanah sampingnya. Nah, ini kita lihat gambarannya. Lebar scoring, nah low scoring itu kan lebar akibat tekanan air seperti palung ya. Dia terbentuk scoring, lama-lama dia akan mempengaruhi ke dinding pilar. Kita lihat gambar yang di bawah. Nah, scoring itu terjadi lubang sekitar daripada pilarnya. Lanjut. Nah, ini gambar lokal scoring pada pilar. Nah, seperti ini dia. Nah, ini dia lokal scoring pada dasar pilar. Lihat tuh. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi pilar jembatannya kelihatan seperti terpisah dengan pondasinya kan. Terjadi gap antara abutmen dengan pondasi. Nah, akibat tekanan air yang pilarnya tidak sejajar dengan aliran air, bisa terjadi itu kan.
terjadi local scoring pada dasar sungai. Dia bilang gitu, karena aliran airnya membentuk berputar-putar di sekitar abutmen. Akhirnya muncul scoring. Nah, perlindungan terhadap pilar scoring itu bisa dilakukan dengan memperkeras dasar sungai. Nah, bisa dibuat, makanya beberapa dasar sungai ini biasanya digali, dipasang ya, biasanya orang memperkeras dasar sungai ya. Kalau misalkan bangunannya, sungainya masih bisa dibendung, biasanya orang melakukan perkerasan dasar sungai. Agar apa? Agar tidak jadi scoring, tidak terjadi bentukan lubang akibat berputarnya air di sekitar abutmen. Nah, di sini dikatakan bahwasanya perkerasan dapat dilakukan dengan pasangan batu kali, ya, seperti gambar 2 sebelah kiri ya, sebelah kanan, pasangan beton atau dengan cerucuk. Nah, biasanya orang dengan cerucuk, supaya apa? Supaya lebih cepat kan. Di tengah-tengah, di sekitar cerucuknya baru dipasang baru dipasang dengan batu kosong. Batu kosong itu ya batu kali tanpa ini ya, batu kali tanpa beton, tanpa tampilan. Ibarat orang masang batu kali aja tapi tanpa tampilan beton, batu kosong ya kan. Gitu. Pemasangan seat pile boleh, tapi mahal ya. Pemasangan seat pile mengelilingi pondasi pilar seperti gambar 4. Boleh, tapi mahal ya. Seat pile itu mahal. Cara ini juga dimungkinkan jika tanah dasar pilar bukan sebagus apapun, pasang pilar, pasang seat pile juga akan patah. Oke, kita lanjut. Sekarang ini, jadi rangkumannya dari semuanya itu adalah kepala jembatan adalah struktur penghubung antara jalan jembatan. Itu rangkumannya. Sekaligus sebagai penopang struktur atas, ya kan? Berikutnya, yang adapun penentuan jarak antara dua kepala tiang berdasarkan pada jenis dan kondisi sungainya. Itu kesimpulannya untuk hari ini. Permasalahan yang perlu diperhatikan adalah bangunan bawah jembatan dihindari di bawah berada di posisi tikungan. Nanti kalian yang tugas Pak Hendri kan nggak ada di scoring ya, tikungan. Tikungan itu kan terjadi scoring. Karena apa? Karena hentakan air ya. Lama-lama di lubang scoring. Kepala jembatan jangan sampai di sekitar belokan untuk menghindari scoring. Nah, pilar jembatan dapat dibuat dari batu kali atau beton bertulang. Untuk kedalaman kurang dari 5 meter didesain pakai batu kali. Itu untuk abutmen ya, kepala jembatannya. Kalau untuk beton itu sekitar tadi 8 sampai 12 ya. Kedalaman 5 sampai 12 ya. Nah, untuk baja biasanya dipakai untuk aliran sungai yang di pegunungan. Jadi apa katanya? Untuk untuk meminimalisir hambatan tekanan sungai, gitu ya? Itu nah ini konsep perencanaan. Nah ini itu untuk jembatannya. Konsep perencanaan dijelaskan hari ini enggak? Atau ini ya? Nah, ini. Oke. Ini aja dulu lah. Supaya saya ada nilai, kalian latihan dulu ya. Saya kasih ini ya. Saya kasih materi ini ya. Sebutkan jenis-jenis abutmen dan pilar. Permasalahan apa aja yang terjadi pada bangunan bawah jembatan, bagaimana cara memperbaiki dasar dan dinding sungai. Nah, kalian buat jawabannya. Kirim ke saya ya, supaya saya ada nilai, nanti saya kumpulkan ke Pak Hendri. Ya, gitu ya. Cukup ya hari ini, nggak usah lama-lama ya. Nanti konsep. Jadi saya ada 2 lagi, karena minggu saya sangat sempit. Konsep perencanaan bangunan bawah, terutama kepala jembatan dan pilar jembatan, saya jelaskan minggu depan. Sama backball, nanti jelas saya cari materi backball, supaya kita cukup 3 kali. Nah, sekarang ada tugas, saya kasih. Saya beritahu di WA. Cukup ya. Jadi sisa waktu kita dipakai untuk mengerjakan tugas. Jam berapa kira-kira bisa kalian kumpul? Terutama yang kerja nih. Kalau hari ini kumpul ya. Kan soalnya nggak sulit nih, 5 soal. Gimana? Kalau kita batasi jam 12 atau jam 2 atau jam 12 atau jam 4, silakan untuk kumpulinya tugas hari ini. Gimana? Ayo silakan.
Boleh Pak, mungkin di sore hari Pak. Sore ya? Yang Ya. ya saya sih memikirkan yang kerja. Kalau yang nggak kerja mungkin bisa lah ya. Yang udah kerja ini nanti sama pimpinannya kuliah tapi kamu meninggali tugas ya kan. Oke, walaupun dapat izin ya. Oke, saya pikir hari ini cukup. Nanti dilanjutkan tugas saja ya saya pikir ya. Ini Baik, Pak. materinya saya kasih ke Anaya. Anaya saya kasih grup yang satunya lagi ya, grup kita awal ya. Oh iya Pak. Oke, makasih banyak. Hari ini cukup lah. Ini saya bikin PDF, nanti saya kasih berita informasi di grup WA kita. Ngerjain tugasnya dikirim ke email mana alamat saya. Oke, cukup ya. Sampai jumpa. Oke. Yang bikin absen siapa? Anaya. Anaya udah foto tadi materinya. Udah Pak. Udah ya? Oke. Oke, sampai halo Bram. Tidur dia. Paling dia cuma ngidupin laptop aja. Oke ya. Kalau Aliansa? Kerja di mana Aliansa? Hadir Pak. Kalau Alia belum ya. Alia udah kerja belum? Udah kerja kan? Udah Pak. Di mana kerja? Kerja di mana ya? Di Ciwastra Pak. Oh, dekat rumah ya? Iya Pak. Apa Pajapilar? Bukan? Bukan Pak, konsultan jalan. Oh ya bagus lah, udah kerja. Kemarin saya kasih di grup. Kebetulan ada lowongan ke beton aluminium itu bagus sebetulnya. Itu bekas ada alumni kita Eva. Itu bagus, makanya saya pikir saya kisi aja di grup mantan bimbingan saya. Mudah-mudahan ada yang masuk. Oke ya, selamat bekerja. Terima kasih banyak. Saya kirim materi ini di WA grup. Sekalian saya kasih pesan untuk ngumpulin tugas. Makasih banyak. Cukup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Terima kasih.